Sekalian, izinkan kami sedikit menyampaikan pidato singkat dalam rapat paripurna ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa usulan itu sudah kita sampaikan kemarin, dan mudah-mudahan untuk pimpinan dan seluruh anggota DPRK ini sudah dapat kita lihat dan kita pelajari barangkali. Tentu karena ini adalah sebuah rapat paripurna, tentunya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, bahwa untuk doka tahun 2027 itu memang harus diparipurnakan. Ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRK Kabupaten Gelues, sehingga ini nanti akan kita usulkan ke provinsi, dan di provinsi nanti akan kembali dibahas bersama antara DAPK kita dengan DAPA provinsi. Setelah itu kita tandatangani kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Gelues dengan pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melalui proses perencanaan yang partisipatif, berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan real masyarakat Kabupaten Gelues, apalagi ini erat kaitannya dengan pasca bencana di Kabupaten Gelues, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, itu anggaran doka kita pada tahun 2027 itu berjumlah 40.688.167.000. Itu alokasi anggaran dana doka kita di tahun 2027. Seluruh usulan tersebut telah diselaraskan dengan target pembangunan dalam RPJMK Gelues tahun 2025-2029 yang berorientasi pada terwujudnya Gelues yang islami, berdaya saing dan sejahtera. Dalam kerangka tersebut, fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama kemandirian masyarakat dan Kabupaten Gelues. Salah satu program unggulan yang kita usulkan dan kita perkuat di dalam usulan tersebut yaitu terkait dengan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Gelues, terkait dengan gerakan restorasi ekonomi kerakyatan atau sering kita dengar dengan GRETEK. Itu diarahkan pada peningkatan komoditas unggulan daerah, yaitu kopi dan kakao, tentu dengan tidak meninggalkan komoditi-komoditi yang lainnya. Tentunya ini didukung oleh pengembangan, dan juga nanti akan kita dukung dengan tanaman palawija untuk tumpang sari. Ya, tumpang sari, jadi JPCR yang menerima kopi dan kakao ini mudah-mudahan tetap akan kita bantu, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Mungkin kita nanti akan memberikan bibit-bibit tanaman palawija, sehingga sebelum kopinya berhasil, mudah-mudahan mereka nanti bisa menghasilkan dari tanaman tumpang sarinya tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Tentu ini semua kita sudah mengetahuinya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sejalan dengan arahan kebijakan nasional, pemerintah Kabupaten Gelues juga berkomitmen mendukung program strategis pemerintah pusat, khususnya dalam pemenuhan program makanan bergizi gratis. Dalam konteks ini kami mengusulkan kegiatan yang terintegrasi dengan penyediaan bahan baku lokal, sehingga kebutuhan program tersebut dapat dipenuhi dari dalam daerah. Strategi ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi tetap berada di Kabupaten Gelues, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Bapak pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang kami hormati, sebenarnya dalam forum-forum tertentu dengan rapat para kepala dinas dan penghulu di Gelues, ini memang kami sudah mendorong untuk paling kurang untuk desa yang ada dapur MBG-nya. Nah, ini mudah-mudahan desa di mana ada dapur MBG itu, desa tersebut bisa menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh MBG.
karena itu cukup besar sekali, mungkin ratusan juta itu per bulan, miliaran bahkan perputaran uang yang dibutuhkan oleh dapur tersebut. Mungkin di luas hari ini ada sekitar 18 atau 17 dapur MBG yang sudah beroperasi. Jadi sangat besar pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh desa, oleh masyarakat yang ada di sekitar dapur MBG. Karena sampai hari ini masih banyak bahan-bahan yang seharusnya bisa kita buat di desanya, bisa kita cetak di desa itu, tetapi pengadaannya masih tetap dari luar daerah, sehingga ini sangat disayangkan. Padahal ini kesempatan dan momen yang cukup bagus barangkali untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita. Kemudian hadirin yang kami hormati, terkait dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dapat kami sampaikan bahwa kita Kabupaten Geluas sudah mengusulkan pembiayaan rehab rekon, yaitu di dokumen R3P khusus Kabupaten Geluas itu kita mengusulkan 8,6 triliun. Jadi setelah kita hitung, kita butuh biaya 8,6 triliun untuk merehab dan merekon kerusakan yang disebabkan oleh banjir beberapa waktu yang lalu. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah kita berkomunikasi dengan Bappenas dan pemerintah pusat, untuk Geluas yang sudah dialokasikan itu dari proposal kita 8,6, yang diusulkan, yang diterima untuk Geluas itu sekitar 4,6 triliun. Nah, tentu ini tidak tahun ini saja, mungkin ini akan berproses hingga tahun 2027, 28 dan 2029. Dan skemanya tentunya ini macam-macam Bapak Ibu sekalian. Duit yang 4,6 ini tidak dikirim sepenuhnya ke Geluas. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Mungkin hari ini juga kita bisa lihat, kalau kita berjalan ke Aceh Tenggara dan ke Aceh Tengah, itu ada pembiayaan-pembiayaan yang skema APBN itu sudah mulai bekerja untuk normalisasi sungai yang kewenangannya di pusat, kemudian untuk perbaikan jalan yang kewenangannya di pusat dan provinsi. Tentu ini akan dihitung semua pengurangannya dan untuk yang 4,6 triliun ini. Tetapi bagi kita Bapak Ibu sekalian adalah yang paling penting bagaimana merehab rekon ini bisa lebih cepat. Yang penting ada pembiayaannya, mau pembiayaannya skema pusat ataupun provinsi ataupun daerah itu tidak masalah. Yang penting apa yang sudah rusak karena bencana ini bisa segera kita pulihkan kembali sehingga masyarakat kita bisa nyaman untuk melaksanakan aktivitas kembali. Hadirin yang saya hormati, khususnya pimpinan dan anggota DPRK yang terhormat, perlu kami tegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita bahas dan kita setujui hari ini bukan sekedar angka dalam dokumen, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional. Di balik setiap program yang kita rancang, ada harapan petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, ada kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak, serta ada cita-cita generasi muda yang menunggu hadirnya peluang dan masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa kalau saya melihat kemauan dari masyarakat kita cukup antusias untuk merubah hidup mereka, meningkatkan ekonomi mereka. Tetapi setelah perjalanan kami di lapangan berkeliling di Kabupaten Geluas, itu memang ada persoalan-persoalan dasar, kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak kita berikan ya kepada masyarakat kita. Contohnya barangkali jalan yang selama ini menjadi pokir kita, kemudian jalan itu sudah dibuka, kemudian tidak ada pemeliharaan, dan hari ini jalan itu nyaris tidak ada yang bisa difungsikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam mendukung program pertanian dan perkebunan, tentunya pemerintah daerah wajib hadir, ya, wajib hadir untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang selama ini sudah kita bangun Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga nyambung apa yang diprogramkan oleh pemerintah dan kita juga memberikan fasilitas kepada masyarakat kita. Saya yakin
ini apapun yang kita rencanakan akan berjalan. Karena ada sebagian kelompok masyarakat, mereka mau kumpul duit, kemudian gotong royong hanya untuk membuka jalan ke kebun-kebun mereka. Tentu ini saya pikir kita juga barangkali selama ini abai, sehingga kejadian ini banyak terjadi di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Ilewes. Untuk itu saya sudah perintahkan kepada PU agar untuk tahun ini kita juga memprioritaskan perbaikan jalan yang sudah kita bangun selama ini, sehingga masyarakat kita bisa lebih nyaman untuk melaksanakan pertanian dan perkebunan ini. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang kami hormati, tentunya sebelum saya mengakhiri, saya juga mengajak kita semua untuk menjaga komitmen, memperkuat sinergi dan mengedepankan semangat kebersamaan agar setiap kebijakan yang lahir dari ruang sidang ini benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat Kabupaten Ilewes, bukan hanya sekedar formalitas dan pemenuhan administratif. Mari kita buktikan bahwa pemerintah daerah dan DPRK Ilewes mampu berjalan seiring, sejalan dan searah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat berapa besar anggaran yang kita bahas, tetapi akan dicatat seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga setiap langkah dan pengabdian kita senantiasa mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.